Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Nur ML. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 89 Kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum materi dari wawasan kebangsaan. Sebelum jauh pembahasannya, kita harus tahu dulu apa arti dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar. Nah, 4 konsensus dasar itu terdiri dari yang pertama Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum di negara kita, yang ketiga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita, di mana artinya adalah meskipun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Next. Adapun lambang-lambang negara yang yang sangat-sangat perlu kita ketahui adalah ada 4. Yang pertama bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang kedua bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan semua lambang-lambang negara ini sudah diatur dalam undang-undang. Next. Nah, dengan pahamnya kita terhadap wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar dan juga 4 lambang negara, maka akan menimbulkan satu, meningkatnya jiwa nasionalisme kita terutama sebagai aparatur sipil negara. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, dan juga yang ketiga, menumbuhkan sikap bela negara. Nah, di sini juga ada yang perlu kita ketahui dalam wawasan kebangsaan adalah sistem administrasi negara atau biasa disebut dengan Sankri. Nah, Sankri ini apa? Sankri adalah wadah perjuangan bersama segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Sankri sendiri itu terdiri menjadi 2, ada organisasinya dan manajemen, kemudian diproses, yang kemudian kalau organisasi dia mengeluarkan kebijakan, kemudian kalau manajemen dia mengeluarkan pelayanan, kemudian kinerjanya untuk wilayah NKRI, dan endingnya adalah cita-cita dan tujuan NKRI, tercapainya cita-cita dan tujuan NKRI. Lanjut, materi selanjutnya adalah bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kemudian pengertian bela negara ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019. Next, adapun sikap sikap dalam kesadaran bela negara itu meliputi 5 hal. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, bagaimana kemudian implementasinya sebagai aparatur sipil negara? Di slide ini kita dapat melihat bahwa nilai-nilai dasar bela negara itu sebagai pondasi awal. Ya, nilai-nilai dasar bela negara sebagai pondasi awal, seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Nah, nilai-nilai dasar bela negara ini kemudian diaplikasikan menjadi nilai-nilai dasar ASN, ya, sehingga memiliki perilaku seperti memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, serta menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, serta nilai-nilai dasar ASN lain yang terpampang di slide ini. Kemudian dari nilai-nilai dasar ASN tersebut terciptalah fungsi ASN, dipersempit lagi menjadi fungsi ASN. Kita tahu bersama bahwa fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.